Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi nih sama Ustadz di pembelajaran matematika. Kali ini kita bertemu di kelas 5. Nah, di kelas 5 ini kita akan belajar tentang pecahan, tapi melanjutkan di kelas 4. Kalau di kelas 4 dulu pecahannya cuma pecahan biasa, pengenalan pecahan biasa, pecahan campuran, desimal dan sebagainya. Nah, di kelas 5 ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Nah, yang udah tahu belum caranya penjumlahan pecahan? Nah, kita simak bareng-bareng. Sebelumnya masih ingatkah dengan pecahan biasa? Yo, ada yang masih ingat ya? Nah, pecahan biasa yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B nya tidak boleh 0. Yo, ada yang masih ingat A itu disebut apa? Iya, A disebut pembilang, sedangkan B nya otomatis disebut penyebut. Masih ingat ya? Nah, kita lanjut. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan nih diagram berikut ini. Nah, jika pecahan dengan penyebut sama, maka caranya yaitu kita tinggal menjumlahkan pembilangnya aja, tapi penyebutnya tetap sama, tidak kita jumlahkan. Jadi yang dijumlahkan cuma pembilangnya aja ya, penyebutnya nggak usah ikut dijumlahkan. Nah, apabila pecahan dengan penyebut yang berbeda, nah, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, cara menyamakan penyebutnya ada dua cara nih teman-teman. Yang pertama yaitu dengan perkalian silang, yang kedua dengan KPK. Ayo, masih ingat ya KPK apa? Iya, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau penyebutnya udah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, tapi penyebutnya tetap sama, tidak kita jumlahkan. Nah, contoh biar lebih jelasnya lagi ya, perhatikan ini contohnya. Ada pecahan 2 per 6. Kalau kita gambar pakai sebuah bangun atau sebuah bangun datar, nah seperti di bawahnya, yang diarsir ada 2, jumlah kotak seluruhnya ada 6, ditambah dengan 3 per 6. Maka caranya ini kita perhatikan ya, penyebutnya ternyata sama, maka caranya pakai cara yang pertama yaitu penyebut sama, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. Akan tetapi penyebutnya tetap sama, tidak kita jumlahkan. Yuk, berarti 2 ditambah 3. Nah, penyebutnya tidak kita jumlahkan, masih tetap, maka hasilnya sama dengan 2 tambah 3 per 6. Nih, perhatikan ya, ini penyebutnya sama-sama 6. Nah, tinggal menjumlahkan pembilangnya. Pembilangnya 2 ditambah 3, maka sama dengan 2 ditambah 3 per 6, maka sama dengan 5 per 6. Nah, contoh lain ada 4 per 8 ditambah 7 per 8, maka sama dengan, nah perhatikan lagi, penyebutnya udah sama nih 8, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. Kita jumlahkan 4 tambah 7 per 8 sama dengan 11 per 8. Nah, sampai sini diperhatikan teman-teman, ternyata pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, maka kita bisa menyederhanakan atau kita ubah menjadi pecahan campuran. Ternyata 11 per 8 tidak bisa kita sederhanakan teman-teman, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya masih ingat ya? Ayo, di kelas 4. Nah, caranya 11 dibagi 8 itu sama dengan 1. Nah, sisanya berapa? Yo, 11 bagi 8 masih sisa 3. 3-nya kita taruh di atas atau sebagai pembilang. Nah,
per 8-nya masih tetap teman-teman. Nah, kita ulang ya biar lebih paham. 11 per 8 kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 11 bagi 8 itu sama dengan 1. Nah, masih sisa 3. Nah, 3 ini sebagai pembilang, maka kita tulis di atas karena pembilang atas ya. Per 8, 8-nya masih tetap ya. 11 bagi 8 itu sama dengan 1, masih sisa 3 per 8, 8-nya penyebutnya masih sama. Jadi pembilang ini didapat dari sisanya. 1 ini didapat dari pembagian, hasil pembagiannya. 11 bagi 8 sama dengan 1, masih sisa 3, kita tulis di pembilangnya. Dan penyebutnya masih sama, tidak berubah. Bisa dipahami ya? Masih ingat ya cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contoh lain yang penyebutnya pun berbeda, maka caranya ada 2, yaitu perkalian silang dan KPK. Kita akan mencoba yang KPK dulu nih, buat mengingat juga KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Cara mencari KPK ada 2. Jikalau bilangannya itu kecil, kita mencari kelipatannya dari masing-masing bilangan. Tapi jika bilangannya besar, maka cara mencari KPK-nya dengan, ayo masih ingat ya? Ayo yang masih ingat siapa? Iya, dengan KPK, dengan cara pohon faktor. Hampir sama kalau kayak kita mencari FPB ya. Nah, yuk, karena ini bilangannya itu kecil, sederhana, kita pakai cara yang sederhana juga mencari kelipatan dari masing-masing bilangan, yaitu karena kita mau menyamakan penyebutnya, maka yang kita cari kelipatan dari 6 dan 8. Nah, kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Nah, kita cari kelipatan 8-nya sama dengan 8, 16, 24, 32. Nah, sampai sini KPK-nya berapa ya kira-kira? Ayo, ada yang sama enggak? Iya, 24. Kita lingkari ya. Nih, 24 dengan 24 sama ya. Nah, jadi kelipatan 6 dan 8 adalah 24. Nah, 24 ini hasil kelipat KPK-nya dari 6 dan 8 kita jadikan penyebut. Nah, kita jadikan penyebut. Nah, perhatikan lagi nih. 6 biar jadi 24 dikali berapa teman-teman? Iya, dikali 4. Karena penyebut atau bawah dikali 4, maka pembilang atau atasnya pun dikali 4, harus sama-sama dikali 4. Maka hasilnya 4 kali 4. Nah, ditambah yang pecahan kedua juga sama, penyebutnya jadikan 24. Nah, 8 biar 20 jadi 24, kita kalikan berapa? Ayo, iya, kali 3. Maka atasnya atau pembilangnya pun kali 3, harus sama ya. Ini ya, harus sama ya. Nah, jadi hasilnya 7 kali 3 sama dengan 4 dikali 4 berapa? Iya, 16 per 24 ditambah 7 kali 3 sama dengan 21 per 24. Nah, sama dengan, karena penyebutnya udah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 16 ditambah 21 per 24 sama dengan berapa? Ayo teman-teman, ayo berapa? 37 per 24. Nah, ternyata sama kayak tadi ya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita ubah jadi pecahan campuran sama dengan 37 dibagi 24 itu 1, sisanya 13, jadikan pembilang per penyebutnya tetap sama 24. Nah, seperti ini cara penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda dengan metode KPK.
Nah, contoh lain nih teman-teman, ada 4/10 ditambah 2/5. Kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu 10 dan 5. KPK-nya berapa teman-teman? Ayo, jadikan berapa penyebutnya? Iya, KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Maka penyebutnya kita jadikan per 10. Nah, 10 biar 10 kali berapa? Iya, kali 1. Maka 4-nya pun harus dikali 1. Jadi 4 kali 1 ditambah 5 biar 10 dikali dikali 2, maka pembilangnya pun ikut dikali 2, jadinya 2 kali 2/10 sama dengan 4 kali 1/10 sama dengan 4/10 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4/10. Nah, sama dengan, karena penyebutnya udah sama nih ya, udah sama ya, sama-sama 10, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 4 ditambah 4/10 sama dengan 8/10. Nah, perhatikan teman-teman, 8/10, 8 dan 10 ternyata bisa kita sederhanakan teman-teman. Caranya kita cari FPB-nya dari 8 dan 10. Ayo, berapa FPB dari 8 dan 10? Ayo, ada yang masih ingat cara mencari FPB? Iya, FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Maka masing-masing kita bagi 2. Pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya pun bagi 2. Sama dengan 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Jadi sama dengan 4/5. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Ada pecahan 1/3 ditambah 2/5. Nah, tadi sudah dengan metode KPK ya. Kita coba metode perkalian silang. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Perkalian silang, kita kalikan penyebutnya kita kalikan 3 dikali 5. Nah, perhatikan lagi pembilangnya. Pembilang yang pertama ya, 1 kita kalikan 5, karena perkalian silang berarti menyilang. 1 kali 5. Yang 2 kita kalikan menyilang, jadinya 2 kali 3 ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, penyebutnya kita kalikan ya, 3 kali 5 kita kalikan penyebutnya. Pembilangnya dikalikan silang. 1 dikali 5 menyilang, 2 dikali 3 menyilang ya. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pecahan pertama jadinya 1 dikali 5, 3 dikali 5. Seperti ini ya. Ini penyebutnya kita kalikan 3 kali 5. Pembilangnya kita kalikan silang, 1 kali 5 ditambah 2 kali 3/5 kali 3 atau 3 kali 5, sama ya, biar sama nanti penyebutnya. Nah, kita tinggal kalikan per pecahannya, itu kita kalikan ya. Yang pertama, pecahan pertama 1 kali 5 sama dengan 5 per 3 kali 5 sama dengan 15, jadinya sama dengan 5/15. Dan pecahan yang kedua kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 5 sama dengan 15, jadi sama dengan 6/15. Nah, perhatikan penyebutnya udah sama teman-teman, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6/15 sama dengan 11/15. Itulah cara metode perkalian silang. Nah, kalau udah tahu nih metode KPK sama metode perkalian silang, nah teman-teman kalau mengerjakan soal seperti ini bebas, boleh mau pakai metode KPK, boleh mau pakai metode perkalian silang, boleh. Kalau teman-teman kok lebih mudah pakai metode KPK Ustaz, boleh. Kalau teman-teman lebih mudah pakai perkalian silang,
boleh sama, hasilnya nanti ketemunya sama ya, jadi jangan bingung. Nah, kita lanjut. Bagaimana kalau penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa, Ustaz? Nah, kita contohkan nih, ada 2/3 ditambah 2/5. Nah, gimana nih caranya? Caranya yang pertama, kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Ayo, caranya gimana? Masih ingat nggak? Iya, caranya dari bawah ya. 3 dikali 2 ditambah 1 per. Nah, penyebutnya masih jadinya seperti ini. 3 kali 2 dari bawah. 3 kali 2 hitung dulu, terus ditambah 1 per 3-nya masih tetap ditambah, karena ini pecahan biasa masih foto, nggak usah kita hitung terlebih dahulu. Nah, sama dengan kita fokus yang pecahan pertama dulu. 3 kali 2 6 ditambah 1 7, jadi hasilnya 7/3 ditambah ininya masih tetap 2/5 sama dengan, nah penyebutnya beda teman-teman. Nah, kita mau pakai metode KPK boleh, mau pakai metode perkalian silang boleh. Nanti kita samakan penyebutnya menjadi berapa? Ayo, 3 sama 5, KPK nya 15, maka penyebutnya menjadi 15. 3 biar 15 kali 5, maka 7 dikali 5 sama dengan 35. 5 biar 15 dikali 3, maka 2 pun harus dikali 3, jadi 2 kali 3 sama dengan 6/15. Nah, penyebutnya udah sama teman-teman, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya sama dengan 41/15. Nah, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Kalau kita bisa sederhanakan, kita sederhanakan. Karena ini nggak bisa disederhanakan, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu sama dengan 2/11/15. Begitulah teman-teman kalau penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Nah, itu yang cara pertama. Nah, cara yang kedua, kita pisah nih pecahan campurannya. 2/1/3 kita pisah menjadi 2 sendiri ya, 2-nya jadi sendirian, ditambah 1/3 ditambah, nah 2/5-nya masih utuh sama dengan, nah yang bilangan bulat atau sendirian ini dijumlahkan dengan yang bilangan bulat, karena cuma 2 berarti 2-nya kita tulis kembali, ditambah yang pecahan kita jumlahkan dengan yang pecahan, kita samakan penyebutnya tadi ya, jadi per 15. 3 biar 15 kali 5, maka 1 kali 5 sama dengan 5. 5 biar 15 kali 3, maka 2 pun kali 3 sama dengan 6. Nah, 2-nya masih tetap, ditambah penyebutnya udah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 5 tambah 6 sama dengan 11/15 sama dengan, nah tinggal kita gabungin lagi teman-teman. 2 tambah 11/15 jadinya 2/11/15. Ayo, ini cara yang kedua dengan memisahkan pecahan campurannya terlebih dahulu. Nah, kalau sama-sama punya pecahan campuran Ustadz, nah ini Ustadz contohin ya, kita pisah dulu yang campuran. 2 tambah 1/3 ditambah yang 1 2/5 kita pisah juga menjadi 1 ditambah 2/5 sama dengan, nah yang bilangan bulat ketemu sama bilangan bulat, jadi 2 ditambah 1 ya, kita dekatkan, ditambah yang pecahan kita dekatkan dengan yang pecahan. Nah, seperti ini kita kelompokkan namanya, sama dengan 2 tambah 1 berapa? Iya, 3 ditambah ini kita samakan penyebutnya 3 sama 5, KPK-nya itu 15, maka samakan penyebutnya menjadi 15. Nah, seperti ini, tinggal kita jumlahkan yang pecahan biasa, pembilangnya kita jumlahkan, jadi 3 ditambah 5 tambah 6 itu 11/15. Tinggal kita gabung kembali menjadi
11/15. Sampai sini bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, biar lebih paham lagi, kita coba teman-teman. Nah, kerjakan tugasnya biar lebih paham, biar lebih bisa. Tadi sudah dijelasin caranya, kita terapkan di soal latihannya. Nah, apa tugasnya? Yaitu kerjakan latihan 1 nomor 1. Ada anaknya ya, ada ABC-nya ya, A sampai I, dikerjakan semua, dicoba. Nah, jika ada yang belum dipahami atau belum paham atau masih kurang, bisa ditanyakan Ustadz lewat WA pribadi Ustadz, nanti Ustadz pandu lewat online, lewat WhatsApp. Nah, begitulah teman-teman pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjut materi selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan desimal. Jangan lupa dipelajari dan dikerjakan, dicoba terus ya. Matematika bisa karena sering mencoba, jadi jangan malas, tetap semangat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.